Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur karena pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah walaupun kita di rumah masing-masing, tetapi kita masih tetap semangat karena kita mempunyai Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Pagi hari ini sebelum kita mulai ibadah kita mau tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan dan mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa kita semua diberkati oleh Tuhan. Dan saya percaya bahwa kita semua mempunyai komitmen untuk kita senantiasa memuji dan menyembah Tuhan. Karena apa? Karena kita bangga memiliki Allah seperti Dia, memiliki Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita mau bangkit berdiri, kita menaikkan pujian. Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, Dialah Raja Damai. Kita mau katakan bersama-sama bahwa kita bangga memiliki Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, Dialah Yesus.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita mengawali seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerjaan surga, terima kasih buat kesempatan pada hari ini Tuhan boleh memberikan kami waktu untuk kami boleh datang kepadamu, beribadah, memuji dan mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Sekalipun dalam ibadah online, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah suasana ibadah kami hari ini ya Tuhan. Dan itulah sebabnya kami menyerahkan hidup kami, tubuh, jiwa, dan roh kami ya Tuhan. Biarlah kami fokus untuk memuji Engkau, mempermuliakan Engkau, dan juga terutama mendengarkan firman-Mu lewat rangkaian ibadah kami hari ini. Berkatilah setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Biarlah semua yang mengambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini diberkati oleh Tuhan, dan juga jemaat yang mengikuti ibadah ini secara online dari rumah mereka masing-masing juga dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Itulah sebabnya kami menyerahkan seluruh rangkaian jalannya ibadah kami dari awal pertengahan pada akhirnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita tidak pernah gagal, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh kuasa. Kita mau bersama-sama menaikkan pujian dengan penuh sukacita. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Mari kita bersuara buat Tuhan kita Yesus Kristus dan menyembah Dia dengan penuh sukacita pagi hari ini. Dia adalah Yesus, Raja yang mulia. Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Katakan kekuatanku, kekuatanku merisaimu dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Katakan bersama, Yesus saja. Haleluya. Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Amin. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku merisaimu dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus saja. Puji Tuhan, Yesus adalah Raja mulia dan Yesus adalah pemenang buat kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya persilahkan duduk kembali, dan pagi hari ini kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan setelah nanti persembahan kita akan langsung membawa doa syafaat kita, dan kita mau menaikkan satu pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Datanglah ke baiknya, datanglah
Tuhan, kita selalu bersyukur kepada Tuhan karena Dia sungguh baik dalam kehidupan kita. Kita mau bersama-sama tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan dan kita mau berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan karena sungguh Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami sungguh merasakan hadirat-Mu terjadi di dalam kehidupan kami. Dan kami merasakan kasih Tuhan yang senantiasa mengalir di dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami boleh melewatinya bersama Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini Tuhan, kami bisa beribadah di tempat kami masing-masing Tuhan. Kami boleh bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Dan terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan untuk seluruh jemaat Tuhan Narakasi ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, dan orang tua Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, pemeliharaan-Mu selalu ada buat kami semua Tuhan. Karena itu Tuhan, kami senantiasa mengucap syukur untuk segala sesuatu itu Tuhan. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami menyerahkan juga untuk pertumbuhan iman kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkatilah melalui sekolah minggu, remaja, pemuda maupun ibadah raya Tuhan. Kami semua boleh diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Melalui puji-pujian yang kami naikkan, kami senantiasa iman kami bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Semakin kuat, semakin kokoh di dalam Engkau Tuhan. Sehingga sampai hari ini Tuhan, dan seterusnya Tuhan, kami tetap mengiring Engkau, kami tetap mengikut Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan setiap anak-anak Tuhan yang saat ini memerlukan pekerjaan. Kami menyerahkan buat Kak Ella, buat Kak Agus ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami percayakan semua ke dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bahwa rencana Tuhan, rencana yang indah, masa depan itu sungguh ada Tuhan. Dan semuanya itu Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan sediakan tepat pada waktunya Tuhan. Berikanlah pekerjaan yang layak buat mereka Tuhan. Dan biarlah Tuhan, mereka boleh menggunakan masa muda mereka untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga menyerahkan Tuhan buat setiap usaha dan pekerjaan jemaat Menara Kasih. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkatilah Tuhan supaya setiap pekerjaan dan setiap pergumulan mereka Tuhan buat berhasil Tuhan. Sehingga apapun yang mereka kerjakan, mereka boleh libatkan Engkau di dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan buat anak-anak-Mu yang saat ini mungkin mengalami sakit. Tuhan, kiranya Engkau menyembuhkan dan memulihkan mereka. Kami juga menyerahkan buat cucu dari Bu Endang yang saat ini dalam pemulihan Tuhan. Kami serahkan juga dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan memberikan kesembuhan dan pemulihan yang total di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa memberkati anak-anak kami ini Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan buat Bu Endang. Kami menyerahkan buat Pak Edi dan Bu War, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan senantiasa di dalam masa usia yang lanjut ini Tuhan. Supaya beliau ini Tuhan senantiasa memperoleh kekuatan, kesehatan, penyertaan dari Tuhan. Dan mereka senantiasa tetap bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan juga buat bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Yang menghadapi COVID-19 ini Tuhan, kiranya Engkau tetap memberikan kekuatan yang ekstra buat setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Supaya kami tetap menjalani hidup ini bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, pandemi ini kami percaya bahwa Tuhan turut campur tangan di dalamnya Tuhan. Supaya pandemi ini tetap cepat berlalu Tuhan. Sehingga kami boleh kembali melakukan aktivitas kami dengan baik Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan buat pemerintahan yang menangani COVID ini Tuhan. Kiranya Engkau memberikan pertolongan, memberikan kekuatan, kesehatan, penyertaan buat mereka. Supaya Tuhan melalui vaksin yang diberikan nanti Tuhan, kami semua boleh kembali melakukan aktivitas kami dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami juga menyerahkan buat persembahan kami ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini. Supaya persembahan ini Tuhan boleh dipakai untuk mendukung setiap pekerjaan di gereja Menara Kasih ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan doa kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama orang percaya di seluruh muka bumi.
kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita dengan bersama-sama berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin." Jemaat masih tetap berdiri. Kita mau diberkati oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Dan kita mau katakan kepada Tuhan, "Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan." Kita percaya bahwa Tuhan Yesus mampu menyembuhkan kita, memulihkan kita, menolong kita, dan memberkati kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan sungguh luar biasa dan ajaib. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Jemaat GPIB Menara Kasih dimanapun Anda berada saat ini, yang tentunya sedang beribadah di rumah masing-masing, kita bersyukur dapat berjumpa kembali dalam ibadah online kita hari ini. Dan tadi kita sudah memuji Tuhan dengan beberapa pujian, menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan, dan juga memberi persembahan kita kepada Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya sebelum kita membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa meminta pertolongan Tuhan agar kita mengerti apa yang kita baca dan kita renungkan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan untuk pemeliharaan-Mu, kasih setia-Mu, anugerah-Mu dan berkat-berkat-Mu yang kami boleh nikmati dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari minggu ke minggu, bahkan sampai pada saat ini ya Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada itu semua oleh karena anugerah-Mu dan kasih-Mu ya Tuhan, yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi dan keluarga lepas keluarga ya Tuhan. Sekarang Tuhan kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Tolonglah kami untuk kami dapat mengerti akan apa yang kami baca dan kami renungkan ya Tuhan, sehingga ini dapat memberi kami dorongan, kekuatan dan semangat untuk terus menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan ini, sembunyikanlah hamba-Mu di belakang kaki salib-Mu dan urapilah setiap perkataan hamba, sehingga apapun yang hamba sampaikan menjadi berkat bagi kami semua. Dan di atas segalanya biarkanlah nama-Mu dipuji dan ditinggikan melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup dan yang kekal itu, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengajak kita sekalian untuk merenungkan tema bijak dalam mengambil keputusan. Kenapa ini menjadi satu pertimbangan bagi kita dalam situasi-situasi yang sukar seperti ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Karena kita sedang diperhadapkan dengan situasi di mana hampir setiap saat, bukan lagi hitungan hari, bahkan hitungan detik, itu situasinya berubah, selalu berubah dan terus berubah. Dan itulah sebabnya kita dituntut, ya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya, untuk kita bijak dalam mengambil keputusan dalam berbagai macam hal yang ingin kita kerjakan dan kita lakukan dalam hidup ini. Mengambil keputusan sama halnya dengan mengambil pilihan hidup, saudara. Memilih untuk apa yang saudara harus lakukan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang seperti ini. Kita bersyukur sebagai orang percaya kita punya Alkitab. Kita punya Alkitab yang adalah firman Tuhan, yang memberitahu kita bagaimana kita dapat bijak untuk mengambil pilihan hidup, untuk mengambil keputusan yang tepat, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang berdasarkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Nah, itulah sebabnya saya mau kita membaca satu bagian firman Tuhan yang berkenaan dengan subtema ini, bijak dalam mengambil keputusan dalam situasi yang sukar, dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayatnya yang ke-33. 1 Korintus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-23 sampai dengan 33. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Mari kita buka Alkitab kita dan silakan saudara membacanya di dalam hati masing-masing, mengikuti saya waktu saya membacanya. 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-33, demikian firman Tuhan. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi
bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan, karena keberatan-keberatan hati nurani, karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya, dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya. Oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu, dan karena keberatan-keberatan hati nurani, yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang di atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani, maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan konteks dari apa yang kita baca dalam surat Korintus pasal yang ke-10 ini, khususnya dari ayat-ayat yang barusan kita baca, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan persoalan yang sedang terjadi di jemaat di Korintus, yang Rasul Paulus mencoba memberikan jalan keluar atau solusi yang terbaik dari persoalan yang sedang terjadi di jemaat di Korintus. Singkat ceritanya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat di Korintus itu adalah terdiri dari jemaat ataupun orang-orang yang percaya, yang berlatar belakang Yunani, bangsa Yunani, dan juga ada juga yang berlatar belakang orang Yahudi. Ya, kita tahu bahwa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang Yahudi atau orang Israel itu banyak yang tidak percaya Yesus, banyak yang menolak Yesus. Tetapi ada juga yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ada juga yang menjadi orang Kristen, orang percaya. Dan itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika mereka menjadi sebuah jemaat dalam berbagai macam keragaman latar belakang budaya dan latar belakang keyakinan dan kepercayaan sebelumnya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada pertentangan soal yang disinggung di situ adalah memakan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala pada waktu itu. Nah, itulah sebabnya ada jemaat yang berlatar belakang Yahudi, makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala itu tidak boleh dimakan. Tetapi ada jemaat yang latar belakang dari Yunani, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka berkata itu tidak apa-apa, tidak masalah, kita sudah merdeka di dalam Kristus. Itu tidak menjadi persoalan. Dan Rasul Paulus menulis surat ini sebagai jawaban untuk menengahi perselisihan yang terjadi di sana, supaya jemaat di Korintus itu yang terdiri dari berbagai macam latar belakang yang saya sebutkan tadi, mereka bijak dalam mengambil keputusan soal hal-hal yang seperti ini.
Mereka dapat menentukan pilihan yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan di dalam mereka menyelesaikan persoalan yang terjadi saat itu. Dan prinsip yang sama saya kira Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam situasi-situasi yang sulit seperti ini, yang sukar seperti ini, kita sekali lagi diperhadapkan setiap saat untuk kita dapat bijak mengambil keputusan, mengambil pilihan dalam kehidupan kita untuk apa saja yang kita lakukan setiap waktu dan setiap saat, supaya pilihan hidup kita atau keputusan yang kita ambil dalam situasi seperti ini itu justru tidak berdampak negatif di dalam kehidupan kita secara pribadi, keluarga, dan jemaat tentunya, tetapi sebaliknya bisa membawa pengaruh yang positif, berdampak secara positif dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya Rasul Paulus ketika dia menulis surat Filipi yang ditujukan tentunya kepada jemaat di Filipi, dia berkata di dalam Filipi pasalnya yang keempat ayat yang ke-8, dia menasihati jemaat di Filipi yang juga kasusnya mirip-mirip dengan jemaat di Korintus. Dia berkata, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia mau mengajarkan, sebelum kamu mengambil sebuah keputusan, pikirkanlah terlebih dahulu. Renungkan matang-matang, pikirkanlah matang-matang, supaya ketika engkau mengambil keputusan itu berguna dalam kehidupan sendiri, tapi tidak sebaliknya akan berdampak negatif dalam kehidupan kita. Nah, apa saja Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan prinsip kebenaran firman Tuhan yang diajarkan dalam pembacaan kita hari ini? Bagaimana kita dapat bijak di dalam mengambil sebuah keputusan? Dalam ayatnya yang ke-23 bagian A itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan demikian, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Jadi segala sesuatu apa saja, katanya Rasul Paulus, itu diperbolehkan, benar. Kita sudah ada di dalam Kristus, kita sudah merdeka di dalam Kristus. Itulah sebabnya kehidupan kita tidak lagi ditentukan dengan kebiasaan, budaya, adat istiadat, dan latar belakang kehidupan sebelumnya. Kita sudah menjadi manusia yang baru di dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya tidak ada satu hal pun yang kita lakukan yang membatasi kita. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi, nah ini ada kata tetapinya Bapak Ibu Saudara, tetapi bukan segala sesuatu itu berguna. Itulah sebabnya Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia juga, kalau saudara baca nanti di dalam Galatia pasalnya yang ke-5, ketika dia berbicara soal buah-buah roh yang dikontraskan dengan hidup di dalam roh dan hidup di dalam daging itu sendiri. Dia mempertentangkan kedua hal itu, yang artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, memang tidak ada yang membatasi kita. Memang kita sudah merdeka di dalam Kristus, tetapi jangan sampai kemerdekaan dan kebebasan itu kita gunakan sebebas-bebasnya. Bebas berbuat dosa, bebas melakukan ini, bebas melakukan segala sesuatu, karena tersedia pengampunan yang dari Tuhan Yesus Kristus. Tentunya tidak demikian yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dalam pengajarannya kepada jemaat yang dia menulis surat ini. Nah, itulah sebabnya dia menegaskan bahwa segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi tidak
ya, bukan segala sesuatu itu berguna. Jadi yang pertama Bapak Ibu Saudara itu pertimbangan firman Tuhan yang mendasari segala keputusan kita itu harus dipertimbangkan soal apa yang menjadi manfaat, apa yang menjadi faedah, apakah itu berguna, ya, apakah itu bermanfaat bagi kehidupan kita secara jasmani maupun secara rohani dalam kehidupan kita sebagai orang percaya itu sendiri itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang yang seringkali mengambil keputusan ya tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan manfaatnya ya, apakah itu berguna atau tidak ya. Apakah itu berguna atau tidak. Banyak orang yang mengambil pilihan hidup tanpa seringkali memikirkan lebih banyak apa yang menjadi manfaat dan kegunaan dari setiap yang kita lakukan dalam kehidupan saudara dan saya ya. Itulah sebabnya saudara yang suka merokok misalnya ya, saudara, bapak-bapak yang suka merokok, pemuda-pemuda yang suka merokok, mungkin ini saatnya situasi-situasi yang krisis ini Tuhan sengaja buat untuk kita mulai berpikir apakah rokok itu berguna atau bermanfaat dalam kehidupan kita, tentunya secara jasmani dan rohani dalam kehidupan kita. Demikian juga saudara-saudara yang suka minum-minum keras, minum-minum mabuk, mulailah berpikir ya, saat ini apakah itu betul berguna, bermanfaat bagi saya atau tidak dalam situasi-situasi yang seperti ini ya. Anak-anak remaja, anak-anak muda yang sekarang ini yang yang kegemarannya bermain game online, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mulailah berpikir, mulailah merenungkan apakah itu membawa manfaat, berguna dalam kehidupan saudara ketika saudara melakukan itu. Kalau itu tidak berguna, mungkin itu cara Tuhan untuk supaya saudara meninggalkan itu dan mulai dengan hal-hal yang baru. Ya, banyak orang berkata situasi-situasi seperti ini mengajarkan kita untuk kita ya peka dengan suara Tuhan, untuk kita lebih bijak, untuk kita lebih kreatif dalam mengolah segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara, itu prinsip kebenaran firman Tuhan. Situasi-situasi seperti ini juga mengajarkan kita untuk kita lebih memiliki banyak waktu untuk membaca firman Tuhan, lebih memiliki banyak waktu untuk berdoa, lebih punya banyak waktu untuk memuji Tuhan dalam situasi seperti ini, yang artinya melakukan hal-hal yang berguna, bermanfaat, berfaedah bagi kehidupan kita sendiri, bagi orang lain, bagi keluarga, dan bahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Pikirkanlah itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Pertimbangkan itu sebelum saudara mengambil keputusan untuk melakukan segala sesuatu dari hal manfaatnya apa dalam kehidupan saudara dan saya. Lalu yang kedua, di dalam ayatnya yang ke-23 bagian yang ke-B ya, dikatakan bahwa segala sesuatu diperbolehkan benar. Sekali lagi Rasul Paulus berkata, lalu sekali lagi, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Nah, ini menarik Bapak Ibu Saudara. Apa yang dimaksudkan oleh membangun di sini, saudara yang dikasih oleh Tuhan? Membangun yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di sini adalah membangun kehidupan rohani kita, membangun iman kita. Itu yang harus dipikirkan, yang harus dipertimbangkan. Kamu boleh melakukan segala sesuatu, kamu boleh melakukan ini dan itu, tetapi apakah itu membangun imanmu? Apakah itu membangun kehidupan rohanimu? Dan juga membangun iman orang lain dan membangun kehidupan
rohani orang lain atau tidak, atau justru membuat orang lain menjadi sak atau tersanjung seperti apa yang dia sampaikan tadi. Jadi Bapak Ibu Saudara, di bagian yang kedua, kalau di bagian yang pertama itu, kalau berguna bermanfaat itu lebih banyak berkaitan dengan dampaknya terhadap kehidupan jasmani seseorang, tetapi membangun iman, membangun kehidupan rohani itu lebih banyak berkaitan dengan dampak positif terhadap kehidupan rohani seseorang, terhadap kehidupan rohani kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita harus lebih banyak memikirkan, melakukan hal-hal yang membangun kehidupan rohani kita. Ketika mungkin saudara putus asa, dalam keputusasaan, dengan melihat segala sesuatu yang tidak menentu saat ini, daripada saudara menghabiskan waktu untuk mengeluh, bersungut-sungut, bahkan termenung, menerawang tanpa dengan pikiran yang kosong, saudara yang dikasih oleh Tuhan, lebih baik saudara menggunakan waktu-waktu yang seperti itu, mendengarkan lagu-lagu rohani, sambil saudara mendengarkan, saudara ikut bernyanyi, memuji Tuhan. Atau juga dimanapun Anda berada sekarang, Alkitab itu sudah, firman Tuhan itu sudah ditaruh di dalam HP saudara, berupa aplikasi. Saudara bisa baca dimanapun saudara berada. Saudara tidak harus membawa Alkitab yang seperti ini kemanapun saudara pergi. Firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab, yang ada di dalam laptop itu, yang ada di dalam HP saudara, itu juga firman Tuhan. Dimanapun saudara berada, di tempat kerja saudara, saudara bisa buka firman Tuhan, baca sekalipun hanya satu ayat dan sebagainya. Karena itu hal-hal yang berguna bagi pembangunan kehidupan rohani kita, iman kita dalam menghadapi situasi yang sulit ini. Itu yang kedua, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Lalu yang ketiga, yang terakhir dalam ayatnya yang ke-31, dalam ayat yang ke-31 dikatakan demikian, aku menjawab, setelah ada pertentangan yang diungkapkan mulai dari ayat yang ke 24 sampai dengan ayatnya yang ke-30 tadi. Lalu Rasul Paulus menjawab di dalam ayat yang ke-31, aku menjawab sebagai kesimpulan, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain selain masalah makan minum yang diperdebatkan tadi, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Lakukanlah itu, semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ini endingnya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi yang ketiga, selain kita harus memikirkan dari segi manfaat, kegunaan, faedahnya dalam segala sesuatu yang kita lakukan, tetapi juga selain kita mempertimbangkan apakah itu membangun kehidupan rohani kita, iman kita, gairah kita dalam hubungan kita dengan Tuhan atau tidak, tetapi juga yang ketiga, apakah itu yang kita lakukan itu mempermuliakan Tuhan atau tidak. Apakah segala sesuatu yang kita lakukan itu pada akhirnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan melalui kehidupan kita atau tidak. Atau justru sebaliknya, melalui kehidupan kita Tuhan dicela oleh orang lain, nama Tuhan dicela oleh orang lain, sehingga orang lain berkata, oh, orang Kristen kok kayak begitu, atau dalam bahasa Jawa, wong Kristen kok kayak koyok ngono. Itu jangan sampai itu terjadi, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Itulah sebabnya kita perlu mempertimbangkan segala sesuatu di dalam kita mengambil keputusan,
mengambil pilihan hidup, apakah yang kita lakukan itu pada akhirnya nanti Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan saudara dan saya atau tidak. Itu yang Tuhan rindukan dalam kehidupan saudara dan saya, di dalam kehidupan saudara dan saya. Harmonisasi hubungan kita dengan Tuhan itu perlu dipikirkan dalam situasi-situasi yang seperti ini. Karena itulah yang memberi kita semangat, itulah yang memberi kita gairah, itulah yang memberi kita dorongan untuk kita menjalani kehidupan ini dan tidak mudah putus asa dalam situasi seperti ini. Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya dalam Injil Matius pasal yang kelima, kamu adalah garam, kamu adalah garam dan terang dunia. Biarlah terangmu itu bercahaya di depan banyak orang, supaya mereka melihat perbuatan-perbuatan yang mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan mau supaya kehidupan kita, dimanapun kita berada, dalam situasi apapun itu, hidup kita mempermuliakan Dia. Karena itulah tujuan Tuhan menciptakan kita. Itulah tujuan Tuhan menebus kita menjadi miliknya, supaya melalui kehidupan kita nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, biarlah prinsip-prinsip kebenaran ini mendasari setiap hal yang kita akan lakukan, setiap pilihan hidup yang kita ambil dalam hidup ini, supaya segala sesuatu itu yang kita lakukan berdampak positif dalam kehidupan kita secara pribadi, keluarga, dan gereja kita dalam situasi-situasi yang sukar seperti ini. Yang pertama, saudara, ingatlah sebelum saudara melakukan segala sesuatu, sebelum saudara memutuskan sesuatu, sebelum saudara mengambil pilihan untuk melakukan segala sesuatu, pikirkanlah apa yang menjadi manfaatnya. Apakah itu bermanfaat? Apakah itu berguna bagi saudara dan saya atau tidak? Lalu yang kedua, pikirkanlah apakah itu membangun kehidupan rohani saudara, membangun iman saudara, dan juga membangun kehidupan iman dan rohani orang lain atau tidak. Lalu yang ketiga, yang terakhir, pikirkanlah itu, apakah yang saudara lakukan nanti itu justru akan mempermuliakan nama Tuhan? Apakah itu mempermuliakan nama Tuhan, atau justru tidak mempermuliakan nama Tuhan, atau nama Tuhan dicela oleh karena perbuatan saudara dan saya? Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya melalui firman. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk firman-Mu yang kami sudah baca dan kami renungkan, ya Tuhan. Terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami diingatkan, ya Tuhan. Kami diajar untuk kami bijak dalam mengambil keputusan dalam hidup ini, ya Tuhan, yang berdasarkan akan firman-Mu. Dan itulah sebabnya kami bersyukur Engkau mengajar kami untuk kami boleh mempertimbangkan soal manfaat, kegunaan, tetapi juga soal apakah itu membangun iman kami, rohani kami, dan juga mempermuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Tanamkan dan meteraikan prinsip-prinsip kebenaran ini, ya Tuhan. Dan biarlah sebentar kami mengakhiri ibadah ini dan kembali ke dalam aktivitas kami sepanjang hari ini dan bahkan sepanjang minggu ini, membawa berkat-berkat firman-Mu, menghidupinya, dan menjadikannya berkat bagi orang lain. Itulah sebabnya saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, terus arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Berharaplah kepada Dia menjadi sumber segala berkat. Sekarang pulanglah, angkatlah kedua tanganmu, dan
terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kasih karunia menyertai saudara dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua berkat ini kita terima dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menyertai saudara-saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Sebelum kita meninggalkan tempat duduk kita dan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita, saya memberikan kesempatan kepada kita sekalian untuk kita bersaat teduh sejenak untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat yang kita terima melalui ibadah kita hari ini. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Baik, salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ibadah kita yang saya sampaikan, akhir kata, selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.